Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam bahagia, Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Jemi Jamhur. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Waringin Kurung Kabupaten Serang Provinsi Banten. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Tahap 1 Grup 14 tahun 2023. Perkenankan saya untuk menyampaikan hasil karya terkait dengan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1 tentang Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1 yang mempelajari Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, KHD, menggali berbagai pemikiran KHD tentang konsep dasar pendidikan. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari pemikiran KHD tersebut. Sebagai suatu intisari refleksi pemahaman saya dalam mempelajari modul ini dapat ditarik simpulan antara lain. Pertama, membahas tentang sejarah lahirnya perguruan taman siswa. Kedua, membahas tentang pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ketiga, pembahasan tentang makna pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Keempat, intisari simpulan saya tentang kodrat zaman dan kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantara. Dan yang kelima, simpulan saya yang terakhir tentang makna budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Sejarah lahirnya taman siswa. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta, Raden Mas Soewardi Soeryaningrat yang kemudian lebih sering dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah yang bernama Taman Siswa. Pada saat pertama kali didirikan, Taman Siswa ini bernama National Underwich Institute Taman Siswa, yang merupakan realisasi gagasan Ki Hajar Dewantara, KHD, bersama dengan temannya bernama Sloso Kliwon. Taman siswa sendiri bermakna suatu tempat yang digunakan untuk bermain atau tempat belajar bagi murid. Taman siswa merupakan simbol perlawanan terhadap bangsa penjajah, Hindia Belanda, yang memperlakukan rakyat tidak secara inklusif bisa semua mengenyam pendidikan. Pada masa itu pendidikan dilakukan secara eksklusif, di mana pendidikan hanya boleh dipelajari oleh kasta yang tinggi seperti bangsawan, pegawai pemerintahan dan pedagang. Sedangkan kasta rendah seperti rakyat jelata tidak bisa bersekolah. Namun dengan adanya perguruan taman siswa, KHD memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dari semua kalangan untuk bisa mengenyam pendidikan dengan mudah dan biaya yang terjangkau bagi semua kalangan. Prinsip dasar perguruan taman siswa yang hingga saat ini menjadi pedoman bagi para pendidik, guru, dikenal sebagai Patrap Triloka atau biasa disebut sebagai Trilogi Pendidikan. Konsep ini dikembangkan oleh KHD setelah ia mempelajari sistem pendidikan progresif yang diperkenalkan oleh Maria Montessori di Italia dan Rabindranath Tagore di India dan Benggala. Patrap Triloka memiliki unsur-unsur antara lain Ingarsa Sungtulado, mempunyai arti yang di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso, bermakna yang di tengah membangun kemauan inisiatif, Tut Wuri Handayani yang memiliki arti dari belakang mendukung. Intisari atau simpulan koneksi antar materi yang kedua adalah tentang pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, asas pendidikan yakni pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan erat satu sama lain. Pengajaran, Onderwijs, merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, opvoeding, memiliki arti memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha dan persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan demikian dalam pendidikan tidak lepas dari pengajaran terhadap orang lain dan juga menjadi manusia yang mandiri yang mana cakap mengatur hidupnya tanpa terperintah oleh orang lain, serta tangguh dalam menghadapi tantangan dunia dengan tetap menjunjung tinggi hidup berbudaya. Esensinya, sistem pendidikan yang diperjuangkan oleh KHD berasaskan kodrat, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya.
Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik, karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak, murid diberi kebebasan. Namun pendidik, guru, sebagai pamong, harus memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan, agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidik diharapkan mampu sebagai penuntun laku dan tumbuh kembangnya sang anak sesuai kodratnya. Sehingga, pendidik menuntun dalam arti memberikan stimulus yang baik untuk anak agar bisa mencapai tujuan dalam memaksimalkan potensi, bakat dan minat yang dimilikinya. Selanjutnya pada intisari filosofi Ki Hajar Dewantara yang ketiga saya ketengahkan tentang kodrat zaman dan kodrat alam. Pada bagian ini Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada kita selaku pendidik, bahwa pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya, sesuai dengan alam dan zaman, kodrat alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid memiliki karakteristik yang berbeda, di mana murid yang berada di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Dengan kata lain, generasi di masa sekarang, Gen Z, selayaknya mampu tumbuh dengan baik bersama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Namun di sisi lain tidak tercabut dari akar kebudayaannya sendiri. Pendidik memiliki peran mampu mengajar dengan menggunakan teknologi dalam pemenuhan informasi yang berfaedah bagi anak, namun tetap mengontrol penerapannya sesuai dengan sosial budaya setempat. Intisari atau simpulan yang terakhir dari pemahaman saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah tentang makna budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memaknai budi pekerti sebagai kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter anak. Budi pekerti sebagai keselarasan, keseimbangan, hidup antara cipta, akal pikiran, rasa, hati, karsa, kemauan, dan karya, tindakan. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga mampu menciptakan karya, psikomotor. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri, agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan, haruslah bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Pada bagian ini membahas tentang refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1 yang membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang menjadi poin pokok refleksi saya yang sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik, antara lain. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan terakhir yang ketiga,
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Terkait dengan pertanyaan pemantik, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Refleksi saya terhadap pertanyaan tersebut adalah terbukanya pemikiran dalam hal paradigma pendidikan yang sesungguhnya, yakni suatu tempat menyemaikan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Bermakna sangatlah mendalam karena pendidikan adalah kunci agar manusia Indonesia bisa mencapai tujuannya, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkait dengan murid dan korelasinya dengan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini, bahwa saya adalah sumber belajar satu-satunya yang murid dapatkan untuk pembelajaran. Bahan materi yang saya sampaikan menjadi rujukan sepenuhnya oleh para murid dalam pembelajaran yang mereka ikut. Pembelajaran seperti ini membuat saya mendominasi dalam pembelajaran Cercentret. Hal ini menyebabkan potensi murid tidak tergali dengan maksimal sehingga benih-benih kompetensi yang sesungguhnya mereka miliki secara kodrat kurang nampak, kurang jelas. Akibatnya budi pekerti, adab, yang menjadi sasaran pembelajaran tidak sepenuhnya tercapai. Dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran sebelumnya masih menjadikan murid sebagai objek pembelajaran. Untuk pertanyaan pemantik, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Refleksi saya terhadap pertanyaan tersebut adalah belajar dari pemikiran luhur KHD bahwasanya saya selaku pendidik sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya, sesuai dengan alam dan zaman, kodrat alam dan zaman. Hal ini memberikan wawasan kepada saya bahwasanya dalam pembelajaran di kelas haruslah menerapkan konsep pembelajaran abad 21 yang menerapkan pemikiran KHD bahwasanya saya selaku pendidik sejatinya menuntun murid hingga mencapai kodratnya. Mata pelajaran yang saya ampu yakni mata pelajaran produktif teknik mekanik industri haruslah menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, student center, di mana murid selaku aktor pembelajaran mampu menjalani pembelajaran dengan menggunakan teknologi untuk memperoleh informasi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, kodrat zaman, dan bisa menyesuaikannya berdasarkan kondisi lingkungan industri di sekitar tempat tinggalnya, kodrat alam. Refleksi saya terhadap pertanyaan, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah bahwa saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis kepada murid dan membuat perencanaan pembelajaran dengan memuat model dan metode pembelajaran yang menarik murid. Semisal menerapkan model pembelajaran berbasis proyek, project based learning. Dengan menerapkan pemikiran KHD yakni pendidikan yang menuntun, selanjutnya saya akan memberikan kebebasan kepada para murid untuk bisa menggunakan teknologi untuk mengeksplorasi kemampuannya dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Namun saya selaku guru akan bertindak sebagai pamong, yakni memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang bisa membahayakan dirinya. Dalam pembelajaran yang akan saya lakukan juga menekankan pada perilaku positif murid. Sehingga anak berbudi pekerti yang baik diharapkan dengan demikian 3 ranah pencapaian yang ingin disasar yakni cipta, kognitif, karsa, afektif, dan karya, psikomotor, bisa diraih. Sekian, dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.